Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib mengajak kita semua untuk terus mengokohkan dalam diri kita optimisme. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an. Semuanya dengan optimisme yang penuh. Dalam suratul Fath, Allah gambarkan salah satu dari sifat orang yang beriman itu, yabtaguna fadlan minallah. Mereka selalu berharap yang baik. Mereka selalu berharap ada karunia Allah. Maka kalaupun sekarang ini ada yang disebut dengan pandemi, kita yakin pasti ada akhirnya. Dan orang yang akan sampai pada akhir dalam keadaan sehat walafiat adalah orang yang mampu menjaga optimisme dalam dirinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururil anfus wa sayyiatil a'mal. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim imamina imamil muttaqin imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu min ba'dihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa'lamu anna fit taqwa sa'adatan abadiyatan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan penuh kesyukuran pada hari Jumat yang barokah ini, kita kembali dapat mengikuti syiar Islam yang utama, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Hubbul Wathon yang kita cintai ini. Setelah cukup lama pelaksanaan sholat Jumat kita vakum karena memang ada kedaruratan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kesyukuran yang tetap diiringi dengan kesadaran penuh bahwa kita masih berada pada keadaan yang tidak biasa, masih berada pada situasi yang tidak normal. Karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua beberapa hal. Yang pertama, marilah kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqul mudabbir. Allah Subhanahu wa taala lah sang pencipta dan sang pemelihara. Keselamatan, keafiatan, kesembuhan, perlindungan, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ilallahi tasirul umur. Semua perkara di dunia ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam situasi yang tidak biasa ini, Al-Khatib mengajak kita untuk mari tambah doa-doa kita. Mari ikhlaskan munajat-munajat kita. Berdoa dengan sepenuh-penuh keikhlasan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita hajatkan, utamanya keselamatan.
untuk kita dan juga untuk seluruh saudara-saudara kita, umat Islam, dan bahkan seluruh warga bangsa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang terus-menerus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan jalan melaksanakan tuntunan-tuntunan agama dengan ikhlas sebaik-baiknya, semaksimal yang ia mampu. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Khatib mengajak kita semua untuk terus mengokohkan dalam diri kita optimisme. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an. Semuanya dengan optimisme yang penuh. Dalam suratul Fath, Allah gambarkan salah satu dari sifat orang yang beriman itu, yabtaguna fadlan minallah. Mereka selalu berharap yang baik. Mereka selalu berharap ada karunia Allah. Maka kalaupun sekarang ini ada yang disebut dengan pandemi, kita yakin pasti ada akhirnya. Dan orang yang akan sampai pada akhir dalam keadaan sehat walafiat adalah orang yang mampu menjaga optimisme dalam dirinya. Allah sampaikan sebagai pengingat bagi kita, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang sering disebut dengan ayatul ibtila wal musibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini kalau kita perhatikan, sesungguhnya ayat yang tidak hanya berbicara tentang rentetan musibah yang bisa menimpa manusia dalam kehidupan, tapi ayat ini mengandung petunjuk kepada kita untuk selalu bersikap optimis menghadapi keadaan apapun. Memang ayat ini diawali dengan walanabluwannakum, sungguh kami akan coba manusia itu dengan rasa takut, dengan rasa lapar, atau berkurangnya rezeki, bahkan dengan kematian, persis seperti yang kita rasakan sekarang. Ada saudara-saudara kita yang wafat karena wabah ini. Tapi perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini, wa basyiris sabirin. Ayat ini diawali dengan ibtila, bahwa memang ada cobaan, ada masalah dalam kehidupan, entah itu namanya penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah sosial, atau apapun. Tapi di akhir ayat ini Allah tegaskan, wa basyiris sabirin. Di awal disebut cobaan, di akhir disebut kabar gembira. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pelihara optimisme itu. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak kabar-kabar baik di antara kita, saling bertukar kabar yang baik, saling mendoakan. Mari kita kurangi mengkonsumsi berita-berita yang hanya membuat kita resah dan gundah. Para ulama menyampaikan, pada saat musibah,
maka seorang mukmin itu hendaknya mendahulukan sifatul roja. Sifatul roja itu artinya pengharapan. Sebaliknya, ketika kita sedang mendapatkan nikmat-nikmat, maka dahulukanlah sifatul khauf, kewaspadaan. Anda dapat nikmat, Anda merasa rezeki Anda banyak, maka waspada dan hati-hatilah. Terus menerus muhasabah, sudahkah kewajiban-kewajiban saya terkait dengan zakat dengan harta saya itu saya tunaikan? Sudahkah saya mampu mensyukuri nikmat? Jadi ketika sedang kita mendapat nikmat, sifatul khauf kita dahulukan sebagai rem agar kita tidak lupa diri dalam kenikmatan itu, sehingga akhirnya nikmat berubah menjadi bala dan musibah. Sebaliknya, kata para ulama, pada saat ada musibah, maka kita dahulukan sifatul roja, yaitu penuh harap, optimisme. Iya, ya Allah, kami terima takdirmu, sampai hari ini musibah ini masih ada di tengah kami, tapi aku yakin ya Allah bahwa Engkau akan mengangkat musibah ini dengan kesabaran kami. Itulah sifatul roja. Yang ketiga dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keadaan seperti ini, mari kita amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw ahalla halalan aw harrama halalan, illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa orang-orang beriman itu terikat dengan aturan yang mereka sepakati. Dalam kehidupan sosial kita ada panduan-panduan dari pemerintah, itu mengikat kita, wajib untuk kita laksanakan, kecuali sesuatu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tapi selama panduan dari pemerintah itu ditujukan untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk menjaga ketertiban sosial di tengah-tengah kita, maka wajib untuk kita taati. Maka ma'asyiral muslimin, jangan kita memaknakan protokol kesehatan seperti misalnya menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah. Saya mencabut masker ini karena sedang khutbah. Jangan kita maknakan protokol kesehatan itu hanya sekedar menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Tidak. Di dalam protokol kesehatan itu ada makna ibadah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang Islam itu adalah seseorang yang orang lain selamat dari kemudaratannya. Ketika Anda tidak mengikuti protokol kesehatan, itu artinya Anda tidak hanya membahayakan diri Anda, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Dan itu bukan sifat orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, iman itu ada 70-an cabang. Salah satu cabangnya, kata Rasul, imatatul azza anit thariq, menyingkirkan duri dari tengah jalan, menyingkirkan sesuatu yang bisa memudaratkan orang lain. Maka ketika kita hadir di ruang publik, keluar dari rumah kita, kemudian mengikuti protokol kesehatan dengan kesadaran bahwa ini kita niatkan untuk menghindarkan orang lain dari kemudaratan yang datang dari kita, dan juga menghindarkan diri kita dari kemudaratan yang mungkin datang dari orang lain, itu ibadah. Betapa indahnya Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal yang dapat saya sampaikan, karena dalam situasi seperti ini memang para ulama mengajarkan untuk kita meringkaskan bacaan sholat jamaah, diringkaskan bacaan sholat Jumat, diringkaskan, termasuk juga khutbah Jumat seperti ini juga diringkaskan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, terus atau tidaknya kita melaksanakan syiar Jumat di masjid ini bergantung
dari keistiqomahan kita, tergantung dari kesabaran kita. Mari kita sabar untuk beberapa waktu, ikuti panduan-panduan lillahi ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah. Ini ibadah kita untuk saat-saat pandemi, menunaikan protokol kesehatan, itu ibadah yang utama. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Semoga Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini juga dijaga dari ledakan wabah, dari gelombang kedua atau apapun namanya. Allahumma adfa'anal bala wal wabah. Ya Allah, angkatlah bala dan wabah ini dari tengah-tengah kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Mari perbanyak istighfar di antara dua khutbah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Mustafa wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah kashifil ghummah nasihil kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Wa'lamu anna Allah ta'ala ja'ala taqwa madarus sa'adah fid dunya wal akhirah. Faqala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتقوا الله يا عباد الله تفوزوا بنعيم الدارين. واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى معلمنا مرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا المتوفين بهذه المصيبة. اللهم ارحم المتوفين منا بهذه المصيبة. اللهم ارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين من البلايا والأمراض والأوبئة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
Allahumma shfi al-marda minna ya arhamar rahimin ya syafi ya mukafi. Allahumma arham Indonesia, Allahumma hafaz Indonesia wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma hafaz muhafazah Nusa Tenggara Barat. Allahumma hafaz Asimah Kota Mataram. Ihfazha ya rabbal alamin minal bala wal waba wal marad. Allahumma hafazna jami'an ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.